Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktik akuntansi keuangan lanjutan, Ibu Krisdayanti BR Ginting SE, MSI, yang telah memberikan kami materi untuk kami lakukan presentasi. Adapun tim kelompok kami, saya sendiri Rian Rusli, ada Vera Karlina, Alsani, Xiaomi Faradiba, Sekar Nurul Aulia, dan Nur Asifah. Baik, langsung saja kita masuki materi pertama. Sebelum memasuki materi, teman saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Saya persilakan kepada Xiaomi Faradibah, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan membacakan latar belakang. Yang pertama, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, stabilitas keuangan menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan suatu perusahaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan mampu bertahan dalam tekanan persaingan dan perubahan kondisi ekonomi yang dinamis. Banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang pada akhirnya dapat berujung pada kebangkrutan. Kebangkrutan ini bukan hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas terhadap berbagai pihak yang berkepentingan seperti karyawan, investor, kreditur, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kebangkrutan sering kali terjadi akibat berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi pengelolaan keuangan yang buruk, tingginya tingkat utang, rendahnya profitabilitas, serta lemahnya manajemen operasional. Sementara itu, faktor eksternal bisa berasal dari perubahan regulasi, kondisi pasar yang tidak stabil, persaingan bisnis yang ketat, hingga krisis ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat analisis yang dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan memprediksi potensi kebangkrutan sejak dini, sehingga langkah-langkah antisipasi dapat segera dilakukan. Oke, next. Materi selanjutnya yaitu pengertian kebangkrutan. Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan atau financial distress. Dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat diatasi, maka ini bisa berakibat kebangkrutan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan ini, dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi, dan bantuan, baik bantuan dari pihak eksternal maupun bantuan dari pihak internal perusahaan. Financial stress adalah masalah likuiditas yang sangat parah, tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dan operasi atau struktur perusahaan. Informasi financial distress ini dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan. Menurut Toto 2011, kebangkrutan adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Hanafi 2015 menyatakan bahwa perusahaan dikatakan bangkrut apabila perusahaan itu mengalami kesulitan seperti masalah likuiditas dan sampai kesulitan yang serius, yaitu utang besar dengan aset. Kebangkrutan sebagai kegagalan dapat didefinisikan dalam beberapa arti. Yang pertama, kegagalan ekonomi. Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan, perusahaan tidak dapat menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai barang dan kas lebih kecil dari kewajiban. Kedua, kegagalan keuangan atau financial failure. Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas
ada dua bentuk, yaitu insolvensi teknis, yang kedua insolvensi dalam pengertian kebangkrutan. Dalam pengertian ini, kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran sebagai kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab kebangkrutan akan disampaikan oleh Vera Karlina. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja yaitu materi faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Penyebab kebangkrutan balasnya merupakan akibat keputusan yang tidak dapat di masa lalu atau mungkin karena pihak manajemen perusahaan gagal mengambil tindakan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Antara lain dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama kreditur yang memberikan pada pelanggan terlalu besar karena persyaratan kreditur yang sangat longgar atau jangka waktu kredit yang sangat panjang. Yang kedua yaitu ketidakmampuan manajemen. Seringkali suatu bisnis gagal karena kualifikasi personalis pihak manajemen yang kurang bagus dan kurang kemampuan, pengalaman, keterampilan, serta kurang inisiatif dapat menyebabkan tidak tercapainya perusahaan. Yang ketiga yaitu kekurangan modal. Jika perusahaan mengalami kerugian operasi juga mengalami kekurangan modal, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mampu lagi untuk membiayai operasi dan membayar kewajiban tepat pada tanggal jatuh tempo. Next. Yang kedua yaitu indikator terjadinya kebangkrutan. Suatu perusahaan yang mengandalkan hutang di dalam menghadapi kegiatan operasi dan kegiatan operasinya akan berada dalam keadaan yang kritis. Karena apabila pada suatu saat perusahaan mengalami penurunan hasil operasi, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kesulitan di dalam menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, indikator yang dapat diamati oleh pihak eksternal antara lain yaitu yang pertama penurunan dividen kepada pemegang saham. Yang kedua ada terjadinya penurunan laba yang terus-menerus bahkan sampai terjadinya kerugian. Yang ketiga ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha. Yang keempat ada pemecatan pegawai. Yang kelima pengunduran diri eksekutif puncak. Yang terakhir itu harga saham yang terus-menerus dibesar modal. Itulah yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk pemateri berikutnya terkait indikator terjadinya kebangkrutan akan disampaikan kepada Norasi. Waktu dan layar saya persilakan. Nah, di sini ada pun indikator terjadinya kebangkrutan. Menurut Hanafi 2003, kebangkrutan yang terjadi sebenarnya dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator-indikator. Yang pertama, analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang. Yang kedua, analisis strategi perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, struktur biaya relatif terhadap persaingan. Yang keempat, kualitas manajemen. Yang kelima, kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Suatu perusahaan yang mengendalikan hutang dalam menghadapi kegiatan operasi dan kegiatan operasinya akan berada dalam keadaan yang kritis. Karena apabila pada suatu saat perusahaan mengalami penurunan hasil operasi, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kesulitan di dalam menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, ada pun indikator yang dapat diamati oleh
pihak eksternal antara lain. Yang pertama, penurunan dividen kepada pemegang saham. Yang kedua, terjadinya penurunan laba yang terus-menerus bahkan sampai terjadinya kerugian. Yang ketiga, ditiup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha. Yang keempat, terjadinya pemecatan pegawai. Yang kelima, pengunduhan diri ekstraktif puncak. Yang keenam, harga saham yang turun terus-menerus. Nah, sebelum pada akhirnya suatu perusahaan dinyatakan bangkrut biasanya ditandai oleh berbagai situasi atau keadaan khususnya berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasional. Adapun yang pertama, penurunan volume penjualan karena adanya perubahan selera atau permintaan konsumen. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, tingkat persaingan yang semakin ketat. Yang keempat, kegagalan melakukan ekspansi. Yang kelima, kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan. Nah, selanjutnya pentingnya analisis kebangkrutan bagi perusahaan. Analisis kebangkrutan bisa didapat dari beberapa sumber, yaitu aliran kas saat ini dan aliran kas untuk masa yang akan mendatang. Analisis terdapat aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan kas serta mengukur beban dan tingkat kesulitan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Manfaat bagi pihak pemerintah dapat dilakukannya analisis kebangkrutan adalah untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah yang sedemikian mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrutnya suatu usaha. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi oleh perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, kemampuan manajemen mengendalikan biaya. Untuk memprediksi kebangkrutan bisa dilakukan beberapa, yaitu analisis univariati dan multivariati. Pendekatan tunggal bisa digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu model diskriminan analisis. Analisis diskriminan merupakan teknik analisis data di mana variabel dependen merupakan data kategorik atau nominal dan ordinal, sedangkan variabel independen berupa data interval atau rasio. Adapun tujuan dari analisis diskriminan yaitu yang pertama, mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Yang kedua, jika ada perbedaan, variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang buat perbedaan tersebut. Yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan yang mirip dengan persamaan regresif. Yang keempat, melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam kelompok atau grup. Adapun asumsi dari analisis diskriminan yang pertama yaitu multivariate normality atau variabel independen seharusnya yang berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, hal ini akan menyebabkan masalah pada ketepatan fungsi model diskriminan. Regresi logistik atau logistic regression bisa dijadikan alternatif metode jika memang data tidak berdistribusi normal.
Yang kedua ada matriks covariance. Dari semua variabel independen relatif sama, tidak ada korelasi antar variabel independen. Jika dua variabel independen mempunyai korelasi yang kuat, maka dikatakan terjadinya multikolinearitas. Yang ketiga ada tidak adanya data yang sangat ekstrim atau outlier pada variabel independen. Yang keempat, tidak adanya data outlier. Jika ada data outlier yang tetap diproses, hal ini bisa berakibat berkurangnya ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Materi selanjutnya yaitu pengenalan model Z-core. Altman 1968 adalah orang yang pertama menerapkan multiple discriminant analysis. Analisis diskriminan ini merupakan suatu teknik statistik yang mengidentifikasi beberapa macam rasio keuangan yang dianggap memiliki nilai paling penting dalam mempengaruhi suatu kejadian, lalu mengembangkannya dalam suatu model dengan maksud untuk memudahkan menarik kesimpulan dari suatu kejadian. Model yang dinamakan Z-core ini pada dasarnya adalah mencari nilai Z, yaitu nilai yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, apakah dalam keadaan sehat atau tidak, dan menunjukkan kinerja perusahaan yang sekaligus merefleksikan prospek perusahaan di masa mendatang. Studi tersebut menyiratkan potensi rasio yang pasti sebagai prediksi kebangkrutan. Secara umum, pengukuran rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvensi merupakan rasio yang paling signifikan dari beberapa rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Z-score merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar dikalikan rasio-rasio keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketidakmungkinan kebangkrutan perusahaan. Menurut Hafiz dan Dickey 2010 menyebutkan bahwa Altman mengembangkan model kebangkrutan dengan menggunakan dua rasio keuangan yang diklasifikasikan dalam 5 kategori, yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji pasar, dan aktivitas. Selanjutnya, Altman memodifikasi persamaan Z-core, yaitu sebagai berikut. Z-core sama dengan, adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Z-core sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4, di mana di keterangannya yaitu X1 merupakan working capital per total asset, X2 merupakan retained earnings per total asset, X3 merupakan earning before interest and tax per total asset, X4 merupakan book value of equity per book value of total debit. Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman modifikasi, yaitu yang pertama, jika nilai Z-score kurang dari 1,1 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. Yang kedua, jika nilai Z-score lebih dari 1,1 dan kurang dari 2,6 maka termasuk gray area atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan. Yang ketiga ada jika nilai Z-score lebih dari 2,6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. Selanjutnya ada rasio model Altman, terdiri dari beberapa, antara lain yang pertama modal kerja terhadap total aset atau working capital to total asset dengan lambang X1 dan dengan rumusnya yaitu X1 aset sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar per total aktiva. Yang kedua ada laba ditahan terhadap total aktiva atau retained earnings to total asset atau X2. Rumusnya yaitu X2 per laba sama dengan laba ditahan per total aktiva. Yang ketiga ada laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva atau earning before income and tax to total asset atau X3 dengan rumus X3 sama dengan laba ditahan per total aktiva. Yang keempat ada nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku total utang atau market value of equity to book value of total liabilities atau X4, di mana rumusnya yaitu X4 nilai pasar sama dengan nilai pasar ekuitas per nilai buku total utang. Yang kelima ada
penjualan terhadap total aset atau sales to total asset atau X5 dengan rumus X5 sama dengan penjualan per total aktiva. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya ada studi kasus yang kami ambil terkait laporan keuangan pada PT Kimia Farma yang akan disampaikan terlebih dahulu kepada Arsya Ramadhani. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi seperti yang diungkapkan oleh David Utama selaku Direktur Utama PT Kimia Farma, menjelaskan bahwa alasan menurunnya kinerja keuangan perusahaan disebabkan oleh efisiensi operasional. Karena kapasitas 10 pabrik yang dimiliki tidak sejalan dengan pemenuhan kebutuhan bisnis perusahaan. Selain itu, menurunnya kinerja keuangan perusahaan juga disebabkan oleh tingginya harga pokok penjualan. Kenaikan HPP tersebut berasal dari belum optimalnya portofolio produk yang disebabkan oleh dinamika harga bahan baku dan tren obat yang berbeda. Selanjutnya, beban usaha perusahaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan 5,53%. Secara tahun, kenaikan beban usaha terjadi karena dominan pada anak usaha yaitu PT Kimia Farma Apotek atau KFA, di mana kondisi tersebut belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ke slide berikutnya. Nah, jadi dapat kita lihat berikut data modal kerja laba ditahan, earning before interest and tax atau EBIT, total aset, nilai buku ekuitas, nilai buku utang, penjualan neto, harga pokok penjualan atau HPP, dan laba bruto pada Kimia Farma periode 2021-2023. Jadi kita akan menerapkan analisis data pada PT Kimia Farma ini periode 2001 sampai 2023 yang kemudian akan diolah untuk mengidentifikasi financial distress yang dapat menyebabkan keberangkutan sebuah perusahaannya. Jadi metode yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu metode Altman-Zeh secara modifikasi. Mungkin akan disampaikan oleh Rian Rusli sebagai terkait. Oke, baik. Kalau begitu saya coba alihkan dulu share screen-nya ke Excel ya. Oke, sudah tertampil. Halo. Sudah ada tertampil Excel-nya. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, di sini kita lihat ada laporan keuangan PT Kimia Farma periode 2020 sampai 2023, di mana untuk menghitung rasio X1 yang disebutkan tadi Nurul Aulia adalah rasio modal kerja terhadap total aset dengan rumus working capital dibagi total aset. Working capital yaitu modal kerja dibagi total aset di sini. Nah, langsung saja masuk ke kelompok rasio X1, di mana tahun 2021 modal kerja sebesar Rp220.582.582. Total aset 17 juta. Dari sini, dari data yang kita ambil, 17.760.195.040 rupiah dengan nilai X 0,01. Nilai X 0,01 didapatkan dari modal kerja yang dibagikan dengan total aset mendapatkan 0,01. Selanjutnya 22 ada modal kerja sebesar minus 511.561.169 rupiah dan total aset 19.711.322.545 dari sini tahun 2022 dengan metode perhitungan yaitu sama modal kerja dibagikan dengan total aset menghasilkan minus 0,03. Selanjutnya di tahun 2023 modal kerja sebesar minus 3.523.072.414 rupiah
dengan total aset 17.585.297.583 rupiah. Maka diperoleh nilai X-nya dari modal kerja yang dibagikan dengan total aset sebesar minus 0,20. Selanjutnya kita memasuki perhitungan rasio X2, di mana rasio X2 adalah rasio laba ditahan terhadap total aset dengan rumus retained earning dibagi total aset. Jadi laba ditahan bisa kita peroleh dari data yang ada di tahun 2021, laba ditahan sebesar 2.586 juta sekian dengan total aset yang dibagikan 17.760 juta sekian. Maka diperoleh nilai X2-nya sama dengan 0,15. Selanjutnya ada di tahun 2022, laba ditahan sebesar 996 juta sekian dengan total aset 19.797 juta sekian, diperoleh nilai X2-nya sebesar 0,05. Begitu pula dengan 2023, laba ditahan sebesar 489 juta dibagikan dengan total aset 17 juta, memperoleh minus 0,03. Berikutnya kita masuki perhitungan rasio X3. X3 adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset. Jadi datanya juga diperoleh dari sini. Di tahun 2021 laba sebelum bunga dan pajak 999 juta dibagi dengan total aset 17.760 juta sekian, 17.760 juta sekian, maka diperoleh nilai X3 0,06. Begitu pula dengan tahun 2022 dengan 2023, laba sebelum bunga dibagikan dengan total aset, maka memperoleh nilai X. Selanjutnya kita masukin perhitungan rasio X4. X4 itu rasio nilai buku ekuitas terhadap nilai buku total utang. Jadi data 2021 nilai buku ekuitas kita ambil dari sini 7 juta sekian dibagikan dengan nilai buku total utang 10 miliar. Kita ambil dari data yang sudah ada di sini, nilai buku utang 10 miliar sekian, lalu dibagikan nilai buku ekuitas dibagi nilai buku total utang, maka menghasilkan 0,69. Begitu pula dengan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada hasil perhitungan nilai Z-score PT Kimia Farma. Jadi cara menghitung nilai Z-score-nya di tahun 2021 nilai X1-nya 0,08. Ini kita jumlahkan dari sini. Ini memperoleh 0,08. Maaf, ini 0,08 tidak langsung diperoleh, tapi menggunakan ketentuan Altman Z-score, yaitu memasukkan 6,56 dikalikan dengan total X1 yang ada di rasio perhitungan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya di X2 0,47 dengan ketentuan 3,26 dikalikan dengan total X2 yang sudah ada tadi, maka memperoleh hasil 0,47. Begitu pula dengan perhitungan selanjutnya. Ini rumusnya yang X3 6,72, X4 1,05, maka Z-score diperoleh dari jumlah total X1, X2, X3, X4 ditambah, maka memperoleh nilai 1,66 untuk di tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 dan seterusnya sama ya, menggunakan rumus 6,56 untuk X1, 3,26 untuk X2, 6,72 untuk X3, dan 1,05 untuk X4, maka diperoleh Z-score-nya 0,52 untuk tahun 2022. Begitu pula dengan tahun 2023, 6,56 untuk X1, 3,26 untuk X2, 6,72 untuk X3, dan 1,05 untuk X4. Maka dijumlah memperoleh hasil minus 1,64. Oke, untuk kesimpulan dari studi kasus ini saya akan lempar kembali kepada Aisyah Ramadhani. Saya coba alihkan lagi layarnya ke PPT tadi.
Oke, kepada Syah Ramadhani, waktu dan layar saya persilakan. Nah, dari hasil Excel yang sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi kita tarik kesimpulan. Jadi hasil perhitungan nilai Z-score pada PT Kimia Farma periode 2001 sampai 2023, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 nilai Z-score yang didapat adalah sebesar 1,66. Maka dapat diartikan bahwa nilai Z-score pada tahun tersebut termasuk dalam zona abu-abu atau gray zone. Karena pada titik persimpangan antara 1,10 lebih kecil daripada 1,66 lebih kecil daripada 2,6. Pada tahun 2022, keempat rasio Z-score mengalami penurunan yang signifikan yang mengakibatkan nilai Z-score pada tahun tersebut menurun sebesar 1,14 dari tahun sebelumnya menjadi 0,52. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai Z-score berada pada zona tidak sehat atau distress zone karena berada di bawah 1,10. Kemudian pada tahun 2023, keempat rasio kembali mengalami penurunan, bahkan pada tahun tersebut terdapat 3 rasio yang bernilai negatif, di antaranya yaitu rasio X1 sebesar sebesar minus 13,1, rasio X2 sebesar minus 0,09, dan rasio X3 sebesar minus 0,84. Hal ini mengakibatkan nilai skor pada PT Kimia Farma pada tahun minus 1,64, yang berarti nilai Z-score pada tahun tersebut kembali berada pada zona tidak sehat atau distress zone. Oke, itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan terkait studi kasusnya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Selanjutnya kami langsung mengambil kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Jadi bahwa kebangkrutan merupakan kondisi yang terjadi ketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat kesulitan keuangan yang terus berlanjut. Kebangkrutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti manajemen keuangan yang buruk, rendahnya profitabilitas, dan tingginya tingkat utang, maupun faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan regulasi, serta persaingan bisnis yang ketat. Jadi untuk mengantisipasi dan memprediksi potensi kebangkrutan, analisis keuangan ini menjadi alat yang sangat penting bagi perusahaan. Salah satu metode yang efektif yang seperti kelompok kami jelaskan yaitu metode Z-score yang dikembangkan oleh Edward Altman. Model ini menggunakan kombinasi beberapa rasio keuangan untuk mengidentifikasi tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan serta memperkirakan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi cukup sekian materi yang kelompok kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.